Assalamualaikum guys. Salam kopi inspirasi 81. Kita tabas-tabas piringan dan sekitarnya. Dan juga sedikit saya bersihkan bagian-bagian bawah pohon seperti ini. Nah, ini yang bagian yang tidak sampai tidak saya bersihkan. Bagian yang sampai saya bersihkan ya, sampai ke bawah. Kemudian kita hilangkan serpihan-serpihan yang jatuh dari atas ya. Sehingga bagian bawah piringan itu terlihat kinclong ya, bersih seperti ini. Nah, cantik kan guys? Nah, siapa sih yang nggak senang jika kebun sawitnya itu terlihat bersih dan rapi. Nah, pada saat musim hujan seperti ini guys, itu kita harus rajin-rajin ke ladang dan membersihkan area piringan dan sekitarnya. Kenapa? Karena musim hujan itu rentan terhadap jamur, itu yang perlu diperhatikan ya, supaya sawit kita jadi sehat. Jadi nggak cuman kita tanam kemudian kita menikmati buahnya saja gitu, tidak teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, kalau ada waktu saja, saya pun kalau ada waktu teman-teman ke ladang kita bersihkan ya, dapat misalkan 10 pohon gitu ya, alhamdulillah ya, kita bersihkan seperti ini. Itu aja belum teman-teman, yang ini belum ya. Nah, tapi ini sudah. Nah, ya kita bersihkan. Tuh sebelah sana juga belum. Jadi awalnya juga seperti ini teman-teman. Ini masih banyak ya. Kita cabuti saja hanya gulma-gulma yang mengitari pohon kelapa sawit kita ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bersihkan sekeliling, kemudian ratik-ratik, ranting-ranting yang tersisa bekas jatuhan dari atas, apapun itu kita bersihkan. Menggunakan sabit bisa, menggunakan garuk juga bisa teman-teman. Nah, gimana tipsnya ya membersihkan seperti ini di kebun kita ya. Yang pertama teman-teman, kita perlu sering ke ladang untuk membuang daripada tunggul-tunggul seperti yang kemarin saya lakukan. Bukan hanya tunggul, kayu-kayu yang tersisa seperti ini kita buang, kayu yang melintang kita buang ya. Itu untuk memudahkan pada saat kita nanti menabas ya, menggunakan mesin. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita singkirkan ya. Ini kan ada kayu ya yang melintang. Kita singkirkan, kita buang ke sana ya. Nah, sehingga pada saat kita nabas itu sangat mudah sekali. Nah, itu yang pertama teman-teman ya, hilangkan tunggul-tunggul yang mengganggu atau kayu yang berserakan. Yang kedua teman-teman, susun pelepah sedemikian rupa serapi mungkin ya. Pelepah yang sudah diturunkan saat panen maupun pada saat pruning itu disusun serapi mungkin. Nah, itu juga akan memudahkan kita dalam penabasan menggunakan mesin pemotong rumput. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita bentuk letter U seperti ini, itu disusun yang rapi. Nah, kotak gitu ya modelnya, pinggir-pinggirnya. Nah, ini juga masih sisa yang lama teman-teman. Ini nanti kalau kita pas nganggur, kita ke ladang, kita luruskan ya. Jangan dibiarkan mencong-mencong teman-teman ya. Jangan dibiarkan mencong-mencong. Pelepah aja nanti lapuk. Bukan begitu. Tapi ketika kita susun rapi, pelepah-pelepah yang ada ini itu juga memudahkan kita untuk menggunakan mesin pemotong rumput, sehingga rumputnya yang kita potong itu bisa bersih maksimal. Yang ketiga teman-teman, sebelum kita potong dengan mesin pemotong rumput, alangkah baiknya kita semprot area piringan secukupnya, walaupun tidak terlalu jauh lingkarannya, tapi area piringan itu sebisa mungkin disemprot dulu ya. Ini biasanya saya lakukan menjelang pemupukan. Sebelum pemupukan saya semprot dulu, nanti dipupuk, kemudian menyusul kita lakukan penabasan. Semprot aja dulu ya, kemudian nabasnya nyusul. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini ya. Nah, kecuali Anda memang bisa punya tenaga yang lebih, bisa sebelum mupuk itu Anda sudah membersihkan piringan dengan cara ditabas ya, silahkan, itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Jadi sebelum dipupuk itu sudah bersih piringan. Tapi yang saya lakukan ini juga tidak mengapa. Jadi setelah saya semprot ya, beberapa minggu, misalkan 2 minggu atau 1 bulan, itu saya lakukan pemupukan. Jadi dia sudah layu. Kemudian kita susul dengan tabas seperti ini ya. Jadi rumputnya juga belum terlalu tinggi juga teman-teman, jadi masih seperti itu.
Nah, ini yang belum saya tabas. Jadi belum terlalu tinggi, cuman area piringan itu sudah bersih ya. Nah, ini tujuannya adalah kita tidak terlalu banyak penabasan di area piringannya ya. Nah, kan kelihatan keren teman-teman ya, di area yang sudah ditentukan ditabas terpisah dengan area yang memang dibiarkan. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi supaya tidak terganggu ya dengan gulma-gulma yang ada di sampingnya yang tidak tertabas ya. Nah, seperti yang di depan kita ini bagian tertentu sudah kita tabas teman-teman, pinggirnya juga sudah, bagian tengah-tengah ini yang belum selesai ya. Ya, gulma-gulma ini kan lunak aja teman-teman. Jadi sebenarnya dia tidak mengganggu teman-teman. Ini tujuan saya, emang saya pakai pupuk teman-teman. Dulu ini kayu tinggi-tinggi juga. Ketika dia sudah tinggi kayunya, saya potong bagian pangkalnya. Saya diamkan ya. Akhirnya sekarang sudah mulai mengering kayu-kayunya itu. Cuman atasnya itu ditumbuhi dengan, kalau orang Jawa bilang ini banyak rambannya. Ini kambing senang. Banyak ini tumbuh-tumbuhan yang di atasnya. Kalau sudah kita tabas kembali seperti ini akan jadi humus teman-teman ya. Humus ini pupuk alami ya. Ini subur, pastinya di sini ini subur. Nah, seperti ini dedaunan ini nanti melapuk ya. Jadinya subur tanahnya di sini. Menjadi cadangan pupuk alami ya. Nah, dikelilingi oleh sawit-sawit kita. Ini akarnya nggak mungkin nggak sampai ya. Nih, pohonnya aja di sini ya. 2 meter. Nah, 2 meter sampai 3 meter. Akar sawit itu lebih teman-teman dari 3 meter. Pelepahnya aja sampai 6 meter ya kan. Apalagi akarnya ya pasti sampai 6 meter ya kan gitu ya. Di samping dia menjadi ladang hijau ya, dia juga menjadi humus ya. Humus adalah pupuk ya melalui proses alami ya. Begitu teman-teman ya. Ini saja saya baru hari ini ya mendapatkan waktu yang cukup untuk ke ladang. Saya mulai jam 9 ya, tapi saya sudah mendapatkan sekitar ya kurang lebih 1/4 hektar lah nabas ini ya, sendirian ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita konsentrasi ke ladang terus, saya kira kita akan mendapatkan lebih lagi ya, karena hari-hari ya, karena saya tidak dapat waktu setiap hari ya. Jadi ini sudah lumayan dapat segini. Nanti besok kalau ada waktu disambung lagi teman-teman ya. Siapa sih yang nggak senang kalau sawitnya bisa bersih seperti ini ya. Saya kira semua akan senang kalau mendapati kebunnya bersih dan rapi ya. Ini pemanen, wah seneng banget teman-teman. Pemanennya seneng banget seperti ini ya. Nah, jadi kita usahakan ladang kita itu senyaman mungkin ya, untuk kita datangi setiap hari. Tuh ya, sudah lumayan luas teman-teman dapatnya. Tuh keren kan. Wih, bersih. Tuh kinclong. Nah, sekarang kita intip ke sebelah teman-teman. Jadi kalau nggak dibersihkan ya seperti ini ya. Nah, ini contoh tempat tetangga kita. Jadi sawitnya seperti ini jadinya. Ini disemprot, tapi ya yang seperti ini nggak bakalan mati teman-teman. Kalau cuman pakai Roundup atau pakai Gramason nggak bakalan mati dia. Ini harus didongkel. Punya saya dulu juga seperti ini sama. Tuh, sampai rimbun seperti ini teman-teman. Ini kan di dekat sawit ya. Tuh ya. Lihat seperti ini. Nah, jangan sampai ladang kita seperti ini teman-teman. Ya. Rimbun sekali ya. Jadi kita ke ladang itu mau duduk dimanapun kadang-kadang susah. Kenapa? Karena ladangnya sangat rimbun ya dari gulma. Nah, tapi kalau bersih itu sangat menyenangkan. Nah, contohnya ya di tempat saya. Baik teman-teman, sampai di sini semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bermanfaat juga ya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.